Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Beleonwi dengan nomor induk mahasiswa 050264 Saya akan melakukan praktikum melalui video ini dengan langkah-langkah dan analisis sebagai berikut. Pertama, saya mulai dari menyusun tata kelola direktori seperti berikut. Kemudian dimulai dengan membuat file index HTML yang berfungsi sebagai halaman utama atau beranda dari aplikasi. Di bagian paling atas ada struktur HTML5, mulai dari metadata, judul, halaman, lalu file CSS eksternal yang dihubungkan menggunakan tag link, navbar yang digunakan sebagai navigasi utama antar halaman. Selanjutnya ada bagian main content digunakan ID index app. Di dalam main content terdapat bagian hero yang menampilkan judul utama sistem dan deskripsi singkat aplikasi. Setelah itu terdapat section start grid. Bagian ini digunakan untuk menampilkan card kecil untuk status atau ringkasan data sesuai dengan stok yang tersedia, menipis maupun kosong berdasarkan length dari data stok sesuai mata kuliah. Nilai pada card digunakan sintak mustesvu untuk memanggil fungsi di mana data tersebut nantinya bersifat dinamis sesuai logik pada file JS. Di bawahnya terdapat menu grid yang berisi card navigasi menuju halaman stok dan tracking. Setelah struktur HTML index selesai, bagian paling bawah halaman digunakan TypeScript untuk menghubungkan CDN.Vue.js dan dummy datanya, lalu membuat logika untuk mengisi mustes yang kosong di atas. Selanjutnya untuk style CSS di bagian paling atas saya menggunakan CSS custom property atau variabel CSS pada bagian root. Tujuannya supaya warna, shadow, border radius atau komponen styling lainnya bisa digunakan berulang tanpa menulis ulang nilainya. Setelah itu ada styling global menggunakan selector universal. Lalu pada body diatur font utama, warna background, warna teks, dan tinggi minimum halaman. Berikutnya ada styling navbar. Navbar dibuat menggunakan flexbox supaya isi navbar sejajar horizontal dan responsif. Setelah ada navbar, ada styling main content yang mengatur padding, lebar, dan posisi konten. Di sini saya menggunakan plugin Live Preview untuk menampilkan preview HTML-nya seperti berikut. Kemudian masuk pada bagian statistik card. Pada start grid digunakan CSS grid agar card otomatis responsif mengikuti ukuran layar. Pada start card diberi background putih, shadow, dan border kiri yang warnanya bisa diatur, dan spacing antar elemennya. Lalu ada variasi kelas seperti success, warning, dan danger. Selanjutnya bagian hero untuk heading utama dashboard, kemudian menu grid dan menu card. Card ini menggunakan efek hover dengan transform dan shadow supaya antar muka terasa lebih interaktif. Dan terakhir footer dibuat seperti berikut dengan border atas, text center, dan warna teks sesuai variabel mute. Berikutnya masuk ke halaman stok HTML. Halaman ini digunakan untuk manajemen data stok bahan ajar. Struktur awalnya hampir sama menggunakan HTML5. Ada metadata, link ke CSS eksternal, kemudian navbar seperti pada halaman index. Di sini saya copy paste. Di dalam halaman ini terdapat header halaman yang menampilkan judul halaman, ringkasan jumlah stok, serta tombol tambah bahan ajar untuk menampilkan form. Data ringkasan stok berdasarkan mata kuliah tersedia seperti halaman beranda menggunakan binding Vue. Sebelum itu, untuk mempermudah saya buat dulu logic stock app.js untuk nanti tinggal binding data maupun logikanya saja. Pada file stock app.js, pertama saya membuat instance Vue baru dengan elemen stock app sesuai ID pada halaman stok HTML. Pada bagian data, terdapat beberapa data atau state utama seperti data stok, list UPBJJ, list kategori, filtering, sorting, maupun form tambah data. Kemudian ada bagian computed property yang digunakan untuk menghasilkan data nilai turunan dari data lain atau fungsi lain yang dihitung secara otomatis dan hasilnya di cache.
Kemudian ada watcher yang digunakan untuk merespon suatu event atau perubahan data tertentu, dan bagian methods atau fungsi berisi fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan. Di sini terdapat beberapa fungsi utama seperti menentukan status stok, sorting table, untuk reset filter, validasi form, mutasi atau manipulasi data, dan format mata uang. Kemudian ada metode validate new item yang digunakan untuk memastikan input tidak kosong dan tidak bernilai negatif. Kemudian ada add item, edit, dan delete item. Dan ada format harga untuk mengubah angka menjadi format rupiah Indonesia. Setelah logic view selesai dibuat, kembali lagi ke stok HTML dan mengisi mustes sesuai data, fungsi, atau metode maupun logic yang akan digunakan. Kemudian melanjutkan bagian form tambah data bahan ajar tadi. Lalu ada filter bar. Filter ini terhubung langsung ke view menggunakan vModel, computed property, dan watcher yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian ada tabel. Untuk stok bahan ajar, data tabel ditampilkan menggunakan V4. Setiap barisnya menampilkan kode mata kuliah, nama, kategori, lokasi rak, jumlah stok, harga, status sesuai pada dummy data. Kemudian ditambahkan kolom untuk aksi. Pada tombol untuk edit dan delete digunakan event view seperti add click. Kemudian ketika button diklik, maka fungsi akan dijalankan sesuai metode yang dibind tadi. Selain itu, terdapat penggunaan vIf, vElse, dan dynamic class untuk status batch-nya. Lalu tidak lupa juga untuk link koneksi script-nya untuk view CDN, dummy data, dan logic stock FJS-nya. Kemudian untuk styling halaman stok ini, untuk card digunakan kontainer data utama dengan border radius, shadow, dan data background putih. Kemudian filter bar digunakan untuk area filter dan sorting seperti berikut. Button juga dibuat reusable menggunakan kelas button primary, sukses, warning, dan sejenisnya. Kemudian untuk table digunakan layout overflow horizontal, hover effect, dan styling header berwarna primary. Kemudian untuk batch status dibuat menggunakan warna berbeda agar kondisi stok mudah dikenali user seperti berikut. Kemudian panel form tambah data menggunakan shadow dan border agar terlihat seperti terpisah.
Selanjutnya untuk file tracking app.js dibuat logikanya terlebih dahulu sebelum membuat tracking HTML agar tinggal binding saja nantinya. File ini digunakan untuk mengatur logika halaman tracking. Di bagian data terdapat array delivery order, data paket, jenis pengiriman, form, filter, dan detail tracking. Kemudian computednya ada nomor DO, detail paket, hasil filter, dan jumlah statusnya. Untuk voucher digunakan untuk mengubah total harga otomatis berdasarkan paket serta reset error ketika form ditutup. Kemudian voucher digunakan untuk mengubah total harga. Otomatis sesuai paket yang dipesan. Di bagian methods atau fungsi terdapat fungsi-fungsi untuk membuat delivery order baru, validasi form, hapus delivery order, kemudian membuka detail pesanan, untuk reset search, format harga, dan format tanggalnya. Ketika user membuat delivery order baru, data akan otomatis masuk ke array deliveries dan langsung ditampilkan pada tabel tracking. Untuk halaman tracking HTML, struktur halaman ini mirip dengan halaman stok, ada navbar juga, tetapi fungsinya untuk tracking pengiriman bahan ajar. Di bagian atas setelah navbar terdapat header halaman, statistik status pengiriman, dan tombol untuk membuat delivery order baru. Kemudian ketika diklik ada form untuk pembuatan delivery order. Form ini menggunakan vModel, validasi error, dan dropdown paket sesuai dengan dummy data yang dilampirkan. Saat paket dipilih, detail isi paket otomatis muncul menggunakan computed property dari foo. Selanjutnya terdapat detail perjalanan, tabel untuk menampilkan seluruh data pengiriman, terdapat text script untuk link foo CDN, data utama, dan tracking app.js. Kemudian hasil akhir dari aplikasinya seperti berikut. Pada beranda terdapat summary sesuai stok status. Pada halaman stok akan ditampilkan rincian stok yang datanya dapat dimutasi atau dimanipulasi sesuai fungsi pada Logic.js. Di sini dapat dilakukan edit dan hapus. Juga dapat digunakan button untuk membuka form tambah bahan ajar seperti berikut, sesuai if dan velse untuk toggle buttonnya. Lalu ketika menghapus akan ada confirm untuk mengkonfirmasi tindakan hapus. Untuk halaman tracking akan terlihat seperti berikut. Ketika dibuka akan tampil status card seperti pada beranda, tabel DO aktif dan statusnya beserta layout untuk filtering dan sorting. Pada kolom aksi dapat diklik icon magnifier atau kaca pembesar untuk menampilkan detail delivery order dan tombol delete untuk menghapus delivery order. Kemudian sama seperti form tambah stok, ketika button buat DO diklik akan menampilkan form untuk membuat delivery order baru sesuai vif dan velse pada Logika.js. Demikian langkah-langkah praktikum dan analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.